Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin, amma ba'd. Bapak-bapak semuanya, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya, kesempatan kali ini kita bahas fikih puasa ya Pak. Ada berapa pertemuan lagi sampai Ramadan tuh? 2 kali ya? 2 ya? 1 ya, berarti 2 kali insyaallah. Baik. Nah, para jamaah ya, di pengantar atau pengantar bab puasa ini kita bahas tentang yaitu terkait rukun puasa ya. Rukun puasa itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan saat shaum atau saat puasa. Kadang sih agak membingungkan Pak, karena sebenarnya shaum atau puasa itu bukan ibadah fi'liyah, bukan ibadah pelaksanaan, tapi ibadah tarkiyah ya. Ibadah tarkiyah itu ibadah yang sifatnya meninggalkan. Kalau meninggalkan tuh yang gak ada yang dilaksanakan, kan semacam itu. Tidak ada yang dilaksanakan, yang ada hal-hal yang wajib ditinggalkan. Itu namanya ibadah tarkiyah. Seperti itu. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu ibadah fi'liyah, ibadah pelaksanaan. Sehingga kemudian rukun sholat itu ada hal-hal yang harus dilaksanakan. Semacam itu. Tapi karena saum ini ibadah para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat ke-5. Nah, sehingga kemudian ayat ini memberikan penjelasan bahwa kita ini diperintahkan 2 hal. Dua-duanya wajib dilaksanakan. 1 yaitu ibadah kepada Allah. Makanya bahasanya wa ma umiru illa liya'budullah. Ya, kita umat manusia ya, tidak diperintahkan di muka bumi hidup ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua adalah mukhlisina lahuddin. Setiap ibadah itu butuh apa Pak? Niat, termasuk shaum. Nah, penjelas ayat ini adalah hadis Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab yang masyhur tuh di hadis-hadis Pak, yaitu innamal a'malu binniyat ya, seperti itu. Kata al-a'mal itu ada alif lamnya. Ya sudah pernah dibahas sih di bab wudu, di bab sholat ya. Sehingga kemudian walaupun amal itu artinya pekerjaan, karena ada alif lamnya maknanya bukan pekerjaan, tapi pekerjaan yang ada unsur ibadahnya. Sehingga kalau bukan ibadah nggak butuh apa? Niat Pak. Kalau muamalah tuh butuhnya akad. Kalau ibadah butuhnya niat. Itu yang bedain.
semacam itu. Nah, makanya kemudian karena puasa ini ritual ibadah, tidak akan sah kalau tidak memiliki niat. Contohnya gimana? Misalnya Pak, ada seseorang ya, malam begadang seperti itu. Menjelang subuh 3:30 ngantuk berat, tidur tuh Pak. Bangun-bangun isya karena nggak ada yang bangunin. Makan nggak dia Pak? Makan nggak Pak? Enggak kan? Minum nggak? Gaulin istrinya nggak? Enggak. Melakukan hal yang membatalkan puasa nggak? Tapi pertanyaannya, puasa nggak dia? Puasa nggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada azam, tekad untuk berpuasa. Itu yang dibahasakan dengan bahasa apa? Niat. Dan itu disepakati seluruh ulama di kitab-kitab fikih. Semacam itu para jamaah. Bedanya Pak, di posisi niat. Apakah wajib tekadnya itu di malam hari ataukah boleh tekadnya setelah subuh? Seperti itu. Tekad itu adanya di mana? Di hati, semacam itu. Ya Pak, mana emang tekadnya yang tidak ada di malam hari? Misalnya bapak-bapak mau ke Semarang ya, di bulan Ramadan, seperti itu. Terus kemudian ditanya Pak sama istri, Pak besok puasa enggak Ramadan? Masih bingung Bu. Seperti itu. Ini mau puasa atau enggak? Ya udah ikut sahur aja dulu, sahur Ramadan itu Pak. Habis sahur sampai menjelang subuh ditanyain sama istrinya, puasa enggak? Enggak tahu, masih bingung. Coba aja lah lihat nanti. Berarti dia masih belum punya apa Pak? Niat. Masih ragu-ragu. Karena salah satu makna niat itu al-azmu, tekad yang kuat. Seperti itu. Makanya salah satu pembatal sholat itu apa para jamaah? Saya mau sholat, tapi kalau paketan datang saya batalin. Itu sudah batal dari awal Pak. Seperti jadi ibu-ibu nungguin paketan enggak datang kan, seperti itu. Waktu terus berjalan, galau kan Pak. Ini sholat dulu apa enggak? Sholat dulu apa enggak kan kayak gitu. Ditelepon lagi, sebentar lagi Bu nyampe kayak gitu. Nah, dicek ininya, oh iya deket, tapi kok nggak gerak-gerak kayak gitu kan Pak. Udahlah, sholat aja dulu. Nah, cuman di hatinya ada apa? Nanti kalau paket datang itu tidak sah dari awal sholatnya. Sepakat seluruh ulama. Kenapa? Nggak punya tekad, ragu-ragu. Seperti itu. Itu niat tuh para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga orang tadi tuh Pak sampai subuh yang belum punya niat. Nah, puasa ini kan dibagi dua para jamaah. Ada puasa wajib ya Pak, yaitu saum Ramadan. Ada puasa sunnah. Ya, kalau puasa wajib di kitab Hasyiah Ad-Dasuki ya Pak, di kitab Hasyiah Al-Qalyubi dan di kitab Al-Iqna, itu dijelaskan bahwa 3 madhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal selain Imam Abu Hanifah ya Pak, mewajibkan tekad itu harus muncul sebelum subuh. Namanya tabyitun niyah. Memunculkan tekad di malam hari.
Seperti itu. Dan ini wajib di setiap hari. Sehingga kalau di mazhab Syafi'i itu dibantu pakai apa, Pak? Melafadzkan. Ya, yang bunyinya apa tuh? Nawaitu sauma ghodin an adai fardi syahri Ramadona apa Ramadoni, Pak? Ramadoni. Terus hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadona juga boleh. Tapi hadhis sanata yang tidak sah menurut bahasa Arab, Ramadona hadhis sanati, itu kelihatan banget nggak ngerti bahasa Arab. Seperti, tapi ya nggak apa-apa, kan nggak bisa bahasa Arab, nggak dosa, Pak. Seperti itu. Kapan dosanya nggak bisa bahasa Arab itu? Kalau kemudian nerjemahin Al-Quran padahal nggak ngerti. Di situ. Baik. Itu di mazhab Syafi'i namanya talafuz bin niyah, melafadzkan niat ya, Pak. Nah, dua mazhab yang lainnya wajib tapi tidak perlu melafadzkan niat. Ada yang bilang sahur niat apa bukan? Bukan, Pak. Sahur itu makan. Ya, Pak. Minum di waktu sahur. Tapi kan orang pasti kalau sahur pasti niat. Yang tadi enggak tuh, Pak. Ditanyain istrinya, masih ragu besok mau puasa atau tidak. Jadi tidak mesti yang sahur itu niat. Nah, tiga mazhab ini mewajibkan di setiap malam bulan Ramadan apa? Niat para jamaah. Ya, bertekad pagi harinya puasa Ramadan. Seperti itu. Bagaimana kalau tidak ada tekadnya? Karena terlalu santai ngobrol apa sampai lupa tuh. Ya, lupa, bahkan lupanya parah kalau bulan itu bulan Ramadan. Misalnya ya, Pak. Seperti itu. Subuh-subuh nyadar, oh iya Ramadan ini ya, kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan para jamaah versi tiga mazhab ini ya, Pak? Dia wajib melaksanakan atau melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak boleh saat puasa. Tapi puasanya dikodok. Bisa dipahami nggak, Pak? Bisa ya, insya Allah ya. Dia wajib melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang puasa. Berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh nggaulin istrinya. Walaupun kemudian para jamaah dia ini tidak kelihatan orang. Ya. Pas maghrib ya buka, tapi puasanya dikodok. Nah, dapat nilai ihtiram syahri Ramadan, menghormati keberadaan bulan Ramadan. Seperti itu. Kenapa? Karena di Quran famang syahida minkumus syahra fal yasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka dia puasa Ramadan kalau tidak punya uzur. Nah, dianya Pak, haid enggak, nifas enggak, gila enggak, Pak, non muslim bukan umat Islam, masih kecil udah kumisen kan, seperti itu. Nah, seperti dan macam-macamnya, sehingga dia itu termasuk orang yang wajib berpuasa. Maka dia berpuasa
untuk menghormati keberadaan bulan Ramadan, tapi puasanya diqodho gara-gara lupa niat. Nah, itu versi jumhur. Apa alasannya para jamaah? Nah, tapi ini penting loh Pak. Pentingnya gini, karena ketidakmengertian menyebabkan orang tuh nyepelein. Sehingga tidak dimunculkan dalam hatinya bahwa saya besok harus puasa. Itu namanya apa? Azam. Semacam itu. Kalau sumber hadisnya hadis riwayat Abu Dawud dari Hafsah ya Pak, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Umar Ibnul Khattab. Rasul bersabda, man lam yubayyit asyam, man siapa lam yubayyit, yang tidak menginapkan, tidak punya tekad di malam hari asyama untuk berpuasa, fala siyamalahu, maka puasanya tidak sah. Hadisnya sahih Pak, ada di Sunan Abu Dawud, yang nomor hadisnya 2454 yang tercatat. Seperti itu. Sehingga siapa yang tidak punya tekad puasa di malam harinya, puasanya tidak sah. Batas malam hari itu sampai apa? Sampai fajar subuh. Nah, beda dengan mazhab Imam Abu Hanifah para jamaah. Imam Abu Hanifah itu puasa Ramadan boleh siang hari Pak tekadnya, asal jangan melebihi zuhur. Itu yang terungkap dalam kitab Al-Hidayah, Syarhul Binayah. Sehingga nggak disaratin tuh, habis subuh juga nggak apa-apa, baru bertekad. Apa alasannya? Ada hadis para jamaah, riwayat Imam At-Tabarani, HR Tobroni kalau biasanya orang-orang ini, dari Ibnu Abbas cerita, pas hari Syak ya Pak, hari Syak itu hari tanggal 30 bulan Sya'ban. Kenapa disebut hari Syak? Malamnya ngelihat hilal nggak muncul-muncul, sehingga kemudian digenapkan satu Ramadan, seperti itu. Digenapkan 30. Ramadannya puasanya besok. Tanyain gak ada yang lihat, Faqodima a'robiyun, tiba-tiba ada orang A'robi Badui datang. Wasahida biru'yatil hilali, orang Badui itu ngomong, saya menyaksikan hilal semalam. Itu siang hari. Maka ditanya sama Rasul, atasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya utusan Allah? Faqala na'am, ya Rasul, saya muslim. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, nyambut bulan. Itu siang tuh Pak. Yakfi al-muslimina ahaduhum, berita ngelihat hilal itu cukup satu orang, asal umat Islam. Lalu kemudian Rasul ngomong ke Bilal, ya, seperti itu, Bilal, kasih tahu ke orang-orang, ala man akala fala yakul baqiyata yaumi, yang sudah makan, ini sudah bulan Ramadan ya, nggak boleh makan minum, menghormati bulan Ramadan. Tapi nggak puasa tuh. Ya, waman lam yakul, siapa yang belum
makan. Falyasum, makan niat puasalah sekarang. Yang disuruh Bilal, karena Bilal suaranya lantang tuh, seperti itu. Maka hadis Tobroni ini dari Ibnu Abbas ini dijadikan dalil di mazhab Abu Hanifah. Ramadan puasa wajib itu apa? Boleh niatnya di siang hari. Baik para jamaah ya. Nah ini niat saum sunnah ya Pak. Kalau niat saum sunnah para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. 3 madhab Pak, selain Imam Malik ya. Kalau tadi selain Imam Abu Hanifah, nanti saya petakan ya, mengatakan boleh niat di siang hari yang kemarin saya bahas tuh para jamaah di pas puasa Ayyamul Bid, asal belum zuhur ya, seperti itu. Jadi misalnya pagi belum makan, terus tiba-tiba siang kok juga masih malas makan, minum belum, udahlah daripada nggak ada pahalanya, laparnya puasa saja. Nah, itu namanya apa? Tekad, niat. Asal belum zuhur, 3 mazhab mengatakan boleh untuk puasa semacam itu. Sumbernya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nomor hadisnya 1154 dari Aisyah. Rasul itu makannya 2 kali, Pak. Ghoda sama asya, nggak sarapan. Ghoda itu makanan sebelum zuhur, seperti itu. Jadi kebiasaannya qailulah, tidur ya Pak. Terus kemudian apa? Ghoda, makan, baru sholat. Berarti apa tuh? Maso ya Pak, bukan isoma. Seperti itu. Bagusnya gitu para jamaah kalau bisa. Soalnya kalau makan dulu terus sholatnya ngantuk Pak. Gara-gara habis aktivitas setengah hari. Ya Pak. Kalau sholat dulu belum makan belum tidur, sholatnya nggak khusyuk ya, lapar ya, ngantuk. Kalau habis makan tidur, Pak, kata Pak Dokter kurang bagus. Jadi bagusnya apa dulu? Habis kerja, tidur. Qailulah sedikit saja. Biar pegel-pegelnya pada hilang tuh, Pak. Ya, kalau bahasa supir tuh apa? Micro sleep kayak gitu, seperti itu. Tidur sebentaran ya, Pak. Ya, kan bahaya kalau microslip itu, laginya nyetir. Supir itu kan kuat-kuat Pak, tidur dulu ya setengah jam aja, terus kemudian seger lagi. Itu namanya qailulah, tidur dikitan, qalil ya, menjelang zuhur, ngilangin apa? Pegel-pegel Pak. Seperti apalagi yang kerjanya kerja angkat-angkat kan, ngelurusin badan dulu lah kayak gitu kan. Habis ini kan lapar para jamaah. Habis kerja berat, terus kemudian sudah istirahat, tinggal laparnya. Seperti itu. Makan minum. Habis makan minum kan bagusnya ya gerak-gerak kecil. Istirahat sudah, makan sudah. Kalau sholatnya ngantuk lagi kebangetan itu. Berarti mulai sholat kan. Fa iza farogta fansob, udah selesai sholat ya kerja lagi. Seperti itu. Atau kalau bahasa surah Al-Jum'ah apa, wa iza qudiyatis sholah fantasiru fil ard. Kalau sholatnya udah selesai ya sana nyebar lagi, usaha lagi. Jadi gimana Pak?
maso ya, seperti itu. Nah, makanya di zuhurnya agak mundur, namanya tabrid. Yang penting azannya jangan mundur para jamaah. Sebab kalau azannya mundur bisa diprotes orang. Seperti itu kan. Ya, yang protes bisa jadi ada cerita tuh kuli bangunan, Pak Ustadz, azannya jangan mundur. Kayak gitu. Soalnya kalau azannya jam 1, terus anak buah saya kata mandor bangunannya, ayo kerja lagi kayak gitu. Baru adzan bos kayak gitu. Nah, disangkanya istirahat lagi. Azan di awal, zuhur sholatnya agak akhir. Biar suasananya agak ademan dikit, tapi berjamaah. Seperti itu. Habis sholat ba'diyah terus kerja lagi. Cuman kalau nggak umum ya jalanin aja yang umumnya kan semacam itu. Ngerubah tradisi itu susah. Nah, kaitannya dengan bab puasa para jamaah ya, yaitu Rasul nanya ke ininya, Aisyah hal min ghoda, Aisyah ada makan siang nggak? Kata Aisyah, la ya Rasulullah, nggak ada. Izan kalau begitu asum, saya bertekad puasa. Berarti niatnya kapan? Sebelum sholat zuhur. Karena Rasul makan siangnya sebelum waktu zuhur. Di situ, Pak. Ya. Bukan pelafazan izan ana asumnya, tapi kalimat kalau begitu saya puasa itu berarti namanya tekad. Di hatinya bertekad mau puasa. Asalnya di hatinya mau apa, Pak? Mau makan. Nggak ada dari pagi niat puasa. Apa bukti bahwa nggak ada dari pagi niat puasa? Nanyain makanan. Dengan jelas kok dipahaminya. Semacam itu. Nah, maka 3 mazhab puasa sunnah boleh tekadnya di siang hari, tapi sama para ulama dibatasi zuhur. Sebab Rasulnya nanyain makanan zuhur. Di situ. Nah, di Imam Malik dalam kitab Jawahirul Iklil tuh enggak para jamaah. Kata Imam Malik mau puasa wajib, mau puasa sunnah wajib di malam hari. Ya sumbernya tadi ya. Hadis Abu Dawud dari Hafsah tadi. Kan umum. Man lam yubayyit as-siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak punya tekad di malam hari untuk puasa besok hari sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Itu kan puasa umum saja, enggak harus Ramadan. Jadi perbedaan mazhabnya di bab niat ini, Pak. Ya, begini. Satu ya, mazhab Imam Abu Hanifah ya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu ya, Ramadan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan bukan Ramadan boleh tekadnya di siang hari. Tapi dalilnya beda-beda, Pak. Kalau Ramadan karena ada hadis Tobroni yang orang Badui siang-siang menyatakan hilal seperti itu. Nah, kalau yang puasa sunnah hadis Muslim dari Hafsah tadi yang Rasul nanyain makanan siang. Kalau di mazhab hadis Hafsah. Ya betul, hadis Aisyah di Sahih Muslim. Nah, kalau dua mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali, itu dibedain. Puasa Ramadan harus malam hari. Tapi kalau puasa sunnah boleh siang hari. Alasannya kalau puasa Ramadan, yaitu hadis Hafsah Abu Dawud. Yang Rasul mengatakan siapa yang punya tekad puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Seperti itu. Nah, kalau bukan Ramadan, pakai hadis Aisyah yang Rasul nanyain makan siang.
Nah, kalau Imam Malik berbalik dengan mazhab Abu Hanifah. Mau Ramadan, mau bukan Ramadan, harus malam hari. Seperti itu. Baik, cukup dulu kali ya para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim, a'lam, biar ada sesi tanya jawab, Pak. Nanti selanjutnya kita bahas niat puasa di awal Ramadan atau tiap hari. Monggo silakan. Silahkan, ada yang bertanya. Masih ada waktu. Pak Ustadz tadi dibilang bahwa cukup satu orang yang melihat hilal, Pak Ustadz, yang tadi dari Badu itu. Nah, bagaimana perhitungan kita kan selama ini kan dari beberapa daerah ya. Ada yang lihat, ada yang enggak di satu sisi. Itu kira-kira gimana, Pak Ustadz? Terus diputuskan gitu di. Baik. Ya. Baik. Jadi para jamaah ya, rahimani wa rahimakumullah. Satu daerah itu kalau masih terlalu dekat ya Pak, tidak terpisah dengan jarak-jarak yang jauh, sehingga dianggap sebagai satu daerah atau satu negara. Itu dianjurkan agar puasanya bersama. As-saumu yauma tasumun wal iftaru yauma yuftirun. Kalau puasa ya puasa bareng-bareng. Kalau lebaran Idul Fitri ya Idul Fitri bareng-bareng. Semacam itu. Nah, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya Pak. Hilal itu ada sebagian ulama yang menyatakan ikhtilaful matali'. Munculnya berbeda-beda. Saya dulu pernah menjelaskan Pak terkait hilal ya. Jadi di Quran itu dijelaskan wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Seperti itu. Hilal itu ada ada manazilnya, apa ya terjemahan bahasa Indonesianya manazil, orbit-orbitnya Pak. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi bulan itu ngelilingi bumi itu Pak. Seperti itu. Dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, nanti akhir bulan itu disebut al-urjun al-qadim. Nah, kalau sudah melewati urjun al-qadim, itu kemudian muncullah hilal baru, tapi itu terserah Allah. Ya, muternya itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalender Hijriah itu tidak bisa ditentukan awalnya daerah mana para jamaah. Itu yang kemudian kadang antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Ada yang ngusulin tuh udah satu kalender saja. Pertanyaannya mulainya dari mana? Kan seperti itu. Kalau mulainya dari Mekah, Pak, tidak selamanya hilal itu munculnya di Mekah duluan. Loh kok bisa gitu ya, aturan Allahnya gitu. Yang gerakin rembulan Allah, sunnatullah. Seperti itu. Kalau kalender matahari kan enak, tinggal disepakati. Oh, Greenwich waktu pertama. Betul ya Pak? Greenwich ya? Apa? GMT apa tuh Pak? GMT itu Pak? GMT ya, nama daerah itu GMT itu. Aduh, ngucapnya aja bingung banyak. Ya pokoknya gitulah, seperti itu. Sehingga jam 12 pertama tuh dari situ dulu. Jam 00 itu. Baru muter ke arah barat kan Pak. Nah makanya kalau kalender Hijriah itu kita disebut WIB Pak. Waktu Indonesia Barat.
Sehingga selalu duluan mana? Bali. Selalu duluan Irian Jaya. Kita belakangan para jemaah. Seperti itu. Nah di kalender Hijriah enggak gitu Pak. Bulannya muterin bumi itu terserah Allah. Jadi munculnya bisa di Jakarta duluan, bisa di Irian Jaya duluan. Seperti itu. Kalau pas muncul hilalnya Jakarta duluan, maka bedanya Jakarta dengan Irian Jaya itu 22 jam. Atau 22 apa 21 ya? Beda 2 jam ya Pak ya? Berarti 22 jam. Jadi ke barat dulu tuh baru Irian Jaya tanggal. Tapi kalau hilalnya muncul di Irian Jaya duluan, maka Jakarta bedanya dengan Irian Jaya itu berapa? 2 jam. Irian Jaya muncul hilal, Jakarta wajib muncul hilal. Seperti itu. Nah, secara fikih yang berdekatan tuh tugas kepala negaranya, pemimpinnya untuk menyatukan. Seperti itu. Sehingga kemudian salah satu usaha negara itu apa? Bikin pengumuman Indonesia ya, 1 Ramadannya tanggal sekian. Karena negara diberi wewenang untuk apa? Menyampaikan penanggalan. Tapi ada yang orang lihat kayak gitu. Oh saya ngelihat hilal semacam itu kan. Nah ini jalurnya jalur 2 para jamaah. Bukan jalur 2 jalur. Jalur pertama ya Pak. Jalur pertama karena daerahnya berjauhan, bisa jadi kemudian perbedaan munculnya hilal. Itu jalur pertama. Maka kemudian diambillah yang paling terbanyak. Ada jalur kedua kontemporer Pak, yaitu ilmunya Imam siapa tuh lupa, seorang tabi'in tuh ya. Kemudian dibesarkan sama Taqiyuddin As-Subki. Dia mengatakan bahwa proses penanggalan rembulan itu ada ilmu matematikanya. Sehingga hitungannya bisa dikategorikan apa? Pasti. Maka setiap ada orang bersaksi ya Pak, terus kemudian bertentangan dengan kalendernya, hitungannya kayak gitu. Nah, maka kesaksiannya ini ditolak gitu loh Ustaz. Gara-gara apa? Tidak sesuai dengan rumus matematikanya. Saya kasih analogi gini para jamaah. 1 ditambah 3 itu berapa Pak? 4. Tapi kok saya ngitung apel, ada 3 apel tambah 1 apel dihitung jadi 5 kayak gitu. Itu yang dimenangin siapa Pak? Kesaksian apa 4-nya? 4-nya, gitu tuh maksudnya. Nah yang jadi standar, kenapa kemudian di kita beda? Standar penglihatan hilalnya ya, sebagian umat Islam di kita ini yang penting hilalnya muncul walaupun gak kelihatan mata. Sebagian lagi ya di kita ini harus kelihatan mata. Maka bedanya di mana? Di derajat di situ tuh. Ya, berapa derajat ketinggian hilal dan berapa lama umur hilal. Itu ada ilmunya. Disepakati, saya juga kurang ini ya Pak, ilmu astronominya. Disepakati katanya kalau 3 derajat dengan umur hilal 6 jam kayak gitu, itu kelihatan mata.
Jadi pun kalaupun tidak kelihatan mata gara-gara mendung. Maka ditentukanlah Pak, kesaksian orang sama lewat jalur apa? Alat melihat, bukan, lewat jalur penghitungan. Tiba-tiba ada orang muncul tuh kayak gitu. Oh, saya nyaksiin. Enggak, orang secara keilmuan nggak mungkin kelihatan kan kayak gitu. Kamunya aja matanya agak rabun kayak gitu tuh Pak. Sebab dihitung-hitung nggak mungkin kelihatan mata. Sama kayak sholat syuruk tuh Pak. Sholat syuruk kan dihitung tuh. Matahari itu minimal kelihatan mata setelah 10 menit. Ya, kecuali di laut yang bisa melihat sunrise dari tempat terbit. Kalau orang tiba-tiba ngaku gini, saya di Villa Anggrek ini pernah lihat matahari muncul dari bawah bumi. Jawabnya apa Pak? Ngimpi kamu. Kan semacam itu. Mustahil. Sebab ini bukan laut. Di situ tuh. Sehingga kemudian kesaksian orang lihat itu kata para ulama dibantah oleh ilmu falak. Bingungin gak Pak jawabannya Pak? Sederhananya ginilah. 1, kewajiban negara untuk ngumumin. Yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Yang jadi standar pokoknya adalah keilmuan. Kesaksian mata itu hanya untuk penguat. Yang ketiga, standar negara beda dengan standar organisasi sebagian di Indonesia. Dan dua-duanya bisa dibuktikan secara keilmuan. Bagaimana biar kemudian agar puasanya bareng lagi, lebarannya bareng lagi? Sebenarnya gampang Pak, tapi harus agak diktator dikit. Ya. Beragamanya ngikutin apa? Negara. Negaranya ngomong yang puasanya beda saya tangkepin misalnya. Sehingga kemudian harus ngikut. Semacam itu tuh dalam syariah Islam boleh Pak. Namanya ta'zir. Sehingga kalau sudah masuk wilayah negara tuh apa? Khilafiyah hilang. Misalnya pengadilan agama nih, negara nentuin pengadilan agama di Indonesia pakai mazhab Hanafi, misalnya seperti itu. Maka orang ngajuin ke pengadilan agama walaupun dalilnya sahih pakai mazhab Syafi'i itu ditolak, Pak. Sebab khilafiyah itu hilang ketika apa? Negara menentukan. Di situ. Nah, menangnya lewat jalur apa? 1, secara keilmuan benar. Yang kedua, suruh taat waliul amr dalam menjalankan syariah. Seperti itu. Cuman di kita ini kan beragama itu bukan kewajiban tapi hak. Jangankan bahas puasa para jamaah. Ya bebas-bebas saja juga wajar. Membahas orang nggak percaya Allah saja ateis di Indonesia boleh. Nah, itu kan lebih parah sebenarnya. Kamu kok nggak punya Tuhan kayak gitu? Pilihlah salah satu agama. Kan beragama hak, bukan kewajiban. Hak saya dong milih apa enggak, kan kayak gitu. Itu Indonesia. Ya, semacam itu. Sehingga kemudian ya, nggak tahu saya salah apa benar Pak ya. Walaupun agama yang diakui itu 6 oleh negara, tidak beragama di negeri kita ini boleh. Seperti itu. Maka ya dinikmati saja perbedaannya. Toh mereka sepakat Idul Fitrinya sama-sama 1 Syawal. Seperti itu. Yang hari Sabtu ya 1 Syawal. Yang hari Ahad saya lihat di spanduknya kok Pak. Itu
selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal, harinya aja yang beda tuh, 1 Sabtu 1 Ahad, tapi sama-sama 1 Syawal, sekomplek lagi. Ya nggak apa-apa lah, semacam itu, toh sumbernya sama-sama ilmu, seperti itu. Yang bisa menghentikan adalah negara sebenarnya, seperti itu. Kalau negaranya se-RT, kata Pak RT, pokoknya yang di sini warga saya nggak boleh beda, Sabtu semua kayak gitu ya, maka kemudian harus Sabtu, seperti itu. Baik, cukup ya Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.